Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di We Talk No I But We Let's Talk Together dengan saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor. Sedang ketemu lagi Ruli Simorangkir. Yes, Bang, kita pada kesempatan ini kita mau belajar satu tema yang ngeri-ngeri sedap tentang manusia pembelajar, ya. Nah, apa aja yang mau diomongin? Nah, kita nih nggak cuman berdua, tapi kita ditemani oleh seorang sahabat, nama seorang juga We narasumber, Talk, ya kan? Selalu ada yang nemenin. yang udah beberapa kali sama-sama kita, Pastor Ferry Felani. Pastor Ferry, thank you so much. Welcome. Thank you, Pastor Wigan, Bang Ruli. Yes, thank you so much. Kalau datang ke sini. Ya. Udah menyediakan waktu untuk sama-sama bersama kita. Oke, saudaraku, sebelum kita mulai, saya ingin menyapa dulu setiap saudara yang menyaksikan acara ini lewat baik YouTube channel Life House Community maupun dari MNC Live Channel. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat belajar, dan saya percaya kita semua pasti akan diberkati. Nah, Bang, kita mau langsung aja nih, Bang. Kalau kita dengar manusia pembelajar, Bang, banyak orang dengar kata belajar tuh udah takut duluan, Bang. Betul. Ya banget. Dengar kata belajar tuh udah bersin dulu, Bang. Ya, aduh, mau ngapain sih nih? Ribet banget sih nih. Ya. Nah, tetapi sesungguhnya kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, ya, kita dapat melihat bahwa jemaat mula-mula, ya, di sini dikatakan misalnya dalam Kisah Para Rasul, ya, saya akan bacakan Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, jadi rupanya untuk bertekun ini jelas loh, bertekun dalam pengajaran, ya. Untuk belajar ini rupanya sebuah gaya hidup yang telah dihidupi nih. Ya, sejak jemaat mula-mula kekristenan. Nah, ini yang kita mau obrolin. Manusia pembelajar ini aspeknya luas pasti, ya. Kita mau tanya-tanya nih, Bang, sama narasumber, manusia pembelajar tuh apa sih? Tentunya juga nanti kita pasti akan sampai di aplikasi praktisnya, ya. Mulai dari ada orang yang udah khotbah jangan yang rumit-rumit, yang praktis aja, gitu kan, ya. Tapi sebagian lagi maunya yang rumit doang, yang praktis nggak mau. Nah, jadi seringkali adanya ketegangan. Nah, Bang, mau ngomong apa dulu atau kita tanya langsung? Ngobrol dikit nih, saya mau sharing dikit nih. Dalam perjalanan spiritual saya, ya, waktu dulu mulai kenal Tuhan Yesus, cinta mula-mula, kebayang kan? Kita kepengen berapi-api untuk Tuhan, ya kan, dari awal. Nah, dalam perjalanan spiritual di awal-awal itu ada satu kata atau kalimat yang saya suka banget. Pujian dan penyembahan itu penting. Wah, iya dong, pujian penyembahan itu penting. Terus seneng banget saya pujian penyembahan. Tapi lama-lama saya juga jadi mikir, masa iya sih Tuhan Allah adalah Tuhan yang seneng banget dipuji-puji gitu, terus udah begitu belakangan kita minta sesuatu dari Dia. Masa konsepnya seperti itu sih gitu. Nah, lewat pembelajaran lama-lama saya jadi penasaran karena pengen tahu apa sih gitu. Lama-lama saya baru ngerti loh. Ternyata dalam pandangan Israel kuno, mereka bilang begini, bahwa bentuk penyembahan yang paling sempurna, yang paling mulia adalah ketika seseorang belajar. Itu penyembahan. Sebab perhatiin bahwa dalam ibadah, saat belajar itulah satu-satunya saat di mana kita diam. Waktu kita nyanyi kan kita yang ngomong, waktu doa kan kita yang ngomong, Tuhan diam. Tapi ketika kita diam belajar, disitulah Tuhan bicara. Karena itu penyembahan adalah belajar. Nah, jadi sejak itulah terus kemudian saya jadi tertantang. Iya ya, masa tentang Alkitab aku nggak belajar sih, gitu. Nah, benar kata Pastor Wigan, harus juga ada keseimbangan dan lain-lain. Yuk kita dengerin deh. Pastor Ferry, mau ngomong apa nih sebagai pembukaan? Apa sih manusia pembelajar itu? Apa yang kutu buku atau yang gimana? Oke, kalau ngobrol di Will Talk nih dengan Pastor Wigan dan Bang Ruli ini seru nih, karena dua orang pembelajar yang hebat. Paling jadi bisa. Kayaknya nih obrolan tinggal lempar-lempar nih, kita muncul hal-hal baru yang kita bisa belajar. Jujur aku sendiri juga selalu belajar tiap kali kita ngobrol bareng. Nah, bicara soal manusia pembelajar, aku menyoroti bahwa
dari Alkitab pun kita bisa menemukan Ya. bahwa Tuhan ketika menciptakan manusia pada umumnya, Ya. manusia itu didesain dengan kemampuan untuk belajar dalam hidupnya, dalam dirinya. Untuk apa? Kalau kita kembali ke kitab Kejadian pasal yang pertama, manusia diberi mandat oleh Tuhan untuk mengelola bumi, gitu kan, untuk berkuasa dan menaklukkan bumi. Nah, waktu itu manusia kan tidak dilengkapi dengan ijazah S1 gitu ya. Tidak dilengkapi dengan alat teknologi, tidak dilengkapi dengan uang yang sudah jadi. Tapi Tuhan memberi manusia potensi sehingga manusia perlu belajar untuk bisa berkuasa dan menaklukkan bumi. Nah, bahkan ketika manusia itu dalam dosa, manusia primitif lah begitu. Manusia primitif adalah manusia yang harus terus-menerus belajar untuk bisa menaklukkan alam, gitu kan, hidup di berbagai kondisi lah ya, di hutan, di padang belantara, membuat kemah, berperang melawan musuh, how to survive dan how to berekspansi dan sebagainya. Manusia didesain untuk belajar, untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa terus menjaga kelangsungan hidupnya. Tapi kembali seiring perkembangan yang ada, mengerucut dari manusia pada umumnya kepada orang percaya dan orang Kristen, kita menemukan di dalam Alkitab bahwa orang Kristen atau orang percaya itu dipanggil untuk menjadi murid, disciples. Jadi of course yang namanya orang Kristen harusnya adalah seorang manusia pembelajar, karena orang Kristen adalah murid. Menurut Kisah Rasul 11 ayat 26, kalau kita membaca di Alkitab di Kisah Rasul 11 sampai ayat 26 dikatakan di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Berarti kan Kristen identik dengan murid, murid identik dengan pembelajar gitu. Jadi harusnya setiap orang percaya, setiap orang Kristen, nggak cuma pendeta aja, nggak cuma pengkhotbah aja, even kita merasa kita jemaat harus belajar begitu. Karena kita adalah murid. Murid artinya kita dimuridkan dan kita juga belajar memuridkan orang lain. Nah, memang masalahnya adalah begini mungkin ya, Pastor Wigan dan Bang Ruli ya. Kita mendengar kata discipleship, disciple, murid, pemuritan. Kita sering menghubungkan dengan pemuritan gaya barat gitu ya. Gaya berkhotbah, gaya kelas begitu. Sejauh apa yang saya pahami, pemuritan yang Alkitab katakan itu berasal dari masa-masa pembuangan. Ketika bait Allah hancur, dan di situ orang umat Tuhan harus menggantikan ibadah di bait Allah yang tadinya dengan korban-korban bakaran digantikan dengan pembacaan Torah, pengajaran Torah gitu ya, di komunitas-komunitas kecil gitu ya, di sinagog-sinagog, di mana di situ mereka muncullah budaya pemuritan. Mereka dimuridkan dan mereka memuridkan. Jadi di situ kita sudah mengenal bagaimana umat Kristen gitu ya, kalau itu berhubungan dengan budaya pembuangan tadi yang akhirnya diteruskan di zaman Yesus dan juga diteruskan di zaman setelah Yesus naik ke surga, murid-murid berkumpul. Ternyata orang percaya, orang Kristen memang dimaksudkan untuk menjadi seorang pembelajar. Lalu apa yang dipelajari? Ya tentu banyak hal, tetapi yang paling penting adalah mempelajari firman Tuhan supaya orang percaya memahami kehendak Tuhan dalam hidupnya, begitu ya. Karena kita tidak otomatis mengerti kehendak Tuhan, karena tujuan dari pembelajaran, sebelum aku lempar ke Pastor Wigan dan Paul lagi nih ya, aku menemukan ada 3 ini. To know, pertama to know, untuk tahu gitu ya. Kedua to do, untuk kita melakukan. Dan yang ketiga adalah to become, untuk kita menjadi sesuatu gitu ya. Jadi waktu kita belajar kebenaran, menjadi manusia pembelajar adalah pertama untuk to know, supaya saya dari nggak tahu jadi tahu, nggak ngerti jadi ngerti. Lalu nggak cukup ngerti, harus to do, harus ada yang dilakukan gitu ya, harus ada yang dihidupi. Dan tujuan tadi tahu dan menghidupi adalah supaya saya berubah menjadi gitu ya, menjadi seperti Kristus kah, menjadi lebih sabar kah, menjadi lebih rendah hati kah, dan sebagainya begitu. To Jadi, know, to do, terus to become. Gitu. Nah, Pastor Ferry ini ada 4 topik nih, saya catat nih sekarang ternyata ya kan. Pertama, dasar PL, kemudian dasar PB, kemudian apa yang dipelajari. Disciple dulu, disciple kan, menjadi disciple, menjadi pembelajar. Kemudian apa yang dipelajari. Jadi ada 4 topik nih. Kita bedah satu-satu yuk. Ya, oke. Kok takut ya Bang ya? Aduh. Kan pengacara nih, lebih kritis nih. Kan tadi tuh ya, saya nggak pernah kepikiran bahwa pembukaannya ini bakalan dari justru Kejadian 1 tuh mandat. Dari situ mandat untuk menguasai bumi. Sama sekali nggak pernah kepikiran. That's very very smart sebetulnya. Nah, tolong dielaborate bahwa manusia itu adalah orang yang dipercaya untuk menguasai bumi, dan karena itu perlu pembelajaran. Ya,
firman Tuhan mengatakan di Kejadian 1 ayat 28 bahwa hal pertama yang Tuhan lakukan setelah menciptakan manusia adalah Allah memberkati manusia. Gitu ya. Lalu Allah baru berfirman, berkuasalah, taklukkan dan sebagainya. Nah, konsep memberkati kita kan kalau dengar kata memberkati adalah dikasih uang, dikasih apa? Tapi di zaman itu uang belum ditemukan. Nggak ada artinya. Teknologi belum ditemukan, alat belum ditemukan. Jadi memberkati itu manusia dikasih apa? Potensi, ya Bang. Potensi, betul, betul, ya. betul, Karena memang belum ada zaman itu. Kalau hari ini kita bilang, Bang Ruli diberkati sama Bapak ini loh. Kita mikirnya either uang, either perusahaan, mobil gitu ya. Zaman itu semua belum ada. Jadi manusia diberikannya modalnya adalah potensi, dan bumi yang diberikan pada manusia gitu ya. Itu adalah bumi yang diciptakan dengan sangat baik, tapi dalam keadaan masih bisa dikelola mentah begitu ya. Jadi belum ada rumah, belum ada macam-macam. Jadi disitulah kita bisa menemukan secara mungkin juga tersirat gitu ya, bagaimana manusia akhirnya membangun peradaban, menemukan misalnya bahasa dan segala macamnya gitu ya. Sampai kita mengenal misalnya ada budaya-budaya tertentu di dalam hidupnya Abraham, budaya Mesir, hidupnya Musa. Itu semua adalah hasil pembelajaran yang terjadi ya, potensi tadi. Gitu. Oh iya, karena potensi yang dikembangin, akhirnya terjadilah peradaban itu ya. Bahkan itu pembelajaran itu tetap ada setelah manusia jatuh dalam dosa. Di mana pembelajaran itu juga bisa disimpangkan. Orang bisa belajar untuk hal yang salah. Menara Babel. Iya, misalnya begitu misalnya ya. Untuk menindas misalnya gitu. Eranya Firaun gitu. Termasuk untuk hal-hal yang baik tentunya. Gitu. Makanya di situ kita bisa melihat bahwa ternyata dari awal Tuhan memang mendesain manusia itu untuk bisa mengelola bumi, memerintah di bumi, bertahan di bumi, mengembangkan bumi dengan sebuah modal yang hari itu kita nggak lihat ada tools sebetulnya kecuali potensi itu. Ini thank you Pastor Ferry. Dengan jawaban itu ya, saya jadi kebuka pikiran gini. Ini saya balik lagi ke Genesis ya, ke Kejadian ya. Di Kejadian 2 tuh. Jadi ini kan tadi Kejadian 1 ya, 28. Di Kejadian 2 ini ada sesuatu yang unik nih, ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Kemampuan untuk menamai aja kan udah sesuatu yang luar biasa loh. Iya, betul. Gimana dia bisa namain binatang-binatang, burung-burung segala macam. Ini namanya apa, itu namanya apa ya kan? Seperti nama yang diberikan manusia itu pada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu kemudian memberi nama kepada segala ternak. Wow, itu kan pembelajaran ya. Kebuka mata saya. Iya ya. Dari situ aja udah ada pembelajaran deh. Memang terbanyak apa yang Tuhan berikan kepada manusia adalah potensi. Yes. Dalam bentuk potensi. Dan potensi itu hanya bisa dikembangkan, saya rasa ketika seseorang mau belajar. Makanya saya sangat mempercayai ucapan orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Nah, persoalannya potensi itu kan ibarat benih ya, Pastor Ferry ya. Terbanyak yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita memang benih. Betul. Dan kadang-kala benih itu saking kecilnya kita tuh bisa tidak sadar bahwa Tuhan menginstall sesuatu dalam diri kita. Saking tidak sadar, akhirnya kita tidak pernah mengembangkan hal tersebut. Nah, sedangkan untuk mengembangkan hal tersebut, kita pasti memerlukan apa yang namanya pembelajaran. Nah, jadi kita mau make it clarify dulu, pembelajaran di sini yang dimaksud bukan berarti harus masuk perguruan tinggi ya. Iya, betul. Ya bukannya kuliah salah Bang, enggak salah sama sekali. Iya. Tapi bukannya berarti langsung semua harus masuk ke sekolah perguruan tinggi gitu. Ya. Bang, tapi tadi ada PLPB nih. PB-nya ini juga seru nih kalau mau ngomongin soal dasar-dasarnya tadi. Mau nggak kesana dulu yuk? Di PB coba dielaborasi sedikit tadi. Kan tadi itu soal belajar yang tadi disampaikan Pastor Ferry. Lanjutin dulu. Kalau di PB-nya apa nih yang bisa jadi pegangan bahwa memang belajar itu penting? Ini sejauh pengetahuan saya ya Bang ya. Ini dokter-dokter teologi akan bisa membantu mengklarifikasi gitu ya. Okay. Apa yang membuat budaya rabi-rabi
atau Yes. pemuritan. Yes. Kalau kita mengenal era Yesus ada budaya rabinik gitu ya. Yeah. Murid-murid mencari rabi, ada kelas-kelas pemuritan, ada sesi pemuritan di budaya itu. Setahu saya itu muncul di pembuangan ketika bangsa Israel kapok tanda kutip ya dengan penghukuman Tuhan akibat penyembahan berhala yang mereka lakukan, sehingga mereka menyembah Allah dan menjadi radikal tanda kutip ya, sehingga mereka untuk memastikan mereka tidak lagi jatuh dalam penyembahan berhala dan nggak perlu lagi dihukum 70 tahun dalam pembuangan di Babel. Yeah. Nah, di situ kita menemukan akhirnya memang ternyata seringkali orang belajar setelah mengalami keadaan yang nggak enak gitu ya. Yeah. Dan itu dibangun sedemikian rupa untuk orang-orang belajar mengasihi Allah, mengasihi Yahweh gitu ya, Allah Israel pada waktu itu. Dan itulah yang juga dipakai oleh Yesus untuk dia memperkenalkan dirinya dan melahirkan Injil, sampai itu tersebar di akhirnya di eranya Kisah Rasul dan seterusnya. Tapi tidak dipungkiri juga di era yang sama muncul budaya Yunani dengan tren filsafat kan gitu ya, di mana pembelajaran itu juga jadi sesuatu yang menarik buat mereka. Hanya saja tujuannya rada berbeda ya Bang, kayaknya sepertinya lebih ke arah arogansi, ngerasa diri paling pinter dengan filsafat ini, berdebat ini dan itu dan sebagainya. Sedangkan orang-orang bukan orang Yahudi aja ya, tapi ke murid-murid Yesus, mereka belajar kebenaran, dimuridkan dengan budaya itu adalah untuk mengerti kehendak Allah dan hidup dalam rencana Bapa kan begitu. Tujuannya itu gitu. Makanya pemuritan atau pembelajaran yang kita orang percaya lakukan adalah, terlepas kita orang Kristen belajar apapun ya Bapak Ibu semua ya, kita belajar firman Tuhan maupun hal-hal lain di luar firman Tuhan, belajar ilmu medis, belajar tentang manajemen keuangan, itu pastikan itu membawa hidup kita semakin selaras berjalan dalam rencana Bapa dan semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi saya pikir itu sedikit yang berhubungan dengan PB kali ya Bang ya. Paulus kan dalam doanya, dan inilah doaku kata Paulus. Apa sih yang didoain sama Paulus? Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, dalam pengetahuan dan dalam keterampilan berarti kan. Oke. Nah, ini baru. Apa itu discipleship? Nah, sebelumnya Bang ya, sebelum ke discipleship, kita di sini bisa melihat ya bahwa di antara para rasul yang boleh dikata paling berpendidikan tuh Paulus Bang. Dia kan murid dari Rabi Gamaliel, dia tuh punya pengetahuan yang paling banyak. Dan di sini kita lihat walaupun, tapi bukan berarti yang lain tidak terpelajar loh ya. Ini orang juga banyak salah ngerti nih, seolah-olah yang lain karena nelayan tidak terpelajar, salah loh itu. Tetapi ini yang paling. Nah, itu sebabnya di sini kita bisa melihat ya bahwa Tuhan itu bergerak dalam sebuah tatanan yang sangat tertib. Sekalipun Paulus itu bukan langsung ke-12 rasul yang mengikuti Yesus kemanapun ketika ia sedang dalam pelayanan Bang ya. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Paulus Tuhan percayakan ya untuk menulis kitab yang paling banyak. Jadi secara perorangan nih, dia ini penulis terbanyak dari seluruh Alkitab. Kan yang kalau yang lain paling nulis 1-2 kitab. Ini 2/3 kok, 2/3 PB. Ini ya mau ditambahin PL juga tetap dia yang paling banyak Bang. Iya kan? Kalau Yesaya cuma nulis 1. Daud berapa? Salomo berapa? Nah, ini kan banyak gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat kenapa sih Tuhan nggak pakai rasul yang lain gitu. Nah, ini kan bukannya Tuhan pilih kasih atau bukannya berarti Paulus itu paling VVIP, enggak, tetapi kapasitas dia untuk menulis memang paling besar. Berarti dia yang paling mengembangkan potensi itu ya, kan gitu? Iya memang gini Bang, kan? Dalam hal untuk menulis kitab nih misalnya ya, dalam hal untuk menulis kitab, Paulus yang paling punya kemampuan di sana, maka Tuhan pakai dia paling banyak untuk hal ini loh. Jadi semua orang punya potensi kan. Murid-murid juga punya potensi kan. Tapi yang paling mengembangkan potensinya Paulus kan. Dalam hal menulis ya. Dalam hal pengertian juga kan. Saya tuh bukan bilang bahwa Paulus lebih berkenan daripada yang lain. Enggak gitu loh ya. Tetapi dalam hal Tuhan mempercayakan penulisan kitab, Tuhan mempercayakan sama Paulus, bukan sama yang lain. Betul. Sebab dia yang punya kapasitas memang paling besar dalam hal ini.
Ya, Yeah. nah, makanya itu sangat penting ya. Yeah. Nah, lalu kalau apa kita bicara pemuritan, nah ini memang Sebetulnya kan kalimat datang di kaki Tuhan di zaman itu kan juga punya implikasi atau arti adalah datang untuk belajar, ya, bukan untuk berdoa. ya. Belajar. Ya. Ya. Nah, Oke, lalu sekarang kalau bisa proceed. kita bicara pemuritan, tadi Ya. betul apa yang kata Pastor Ferry bilang, ada banyak orang kalau dengar pemuritan itu gayanya tuh gaya barat. Artinya Gimana tuh gaya barat? ini kurikulum selesaiin, inilah pemuritan. Ya. Rasanya kalau belum ada kurikulum formil, rasanya tuh belum afdol gitu loh. Oke. Ya, rasanya belum afdol. Tetapi saya mempercayai gini, bukannya kurikulum salah, silakan. Kalau ada kurikulum itu bagus untuk apa bikin rapi. Oke. Tetapi yang lebih utama daripada pemuritan, menurut saya adalah kalau saya ditanya gini, apa sih definisi pemuritan dalam iman Kristen ya? Kalau boleh satu kalimat yang paling sederhana, kalau saya akan kasih kalimat gini aja sih, belajar taat bersama udah. Atau belajar melakukan firman bersama, udah. Itu aja, as simple as that. Nah, soal nanti mau pakai kurikulum, mau pakai apa, ya itu bisa aja gitu loh. Kalau saya mau diferensiasi antara pendidikan Barat dan pendidikan Alkitab, Iya. saya diferensiasinya begini. Saya mau bilang begini. Pendidikan Barat itu kan banyak pakai, tadi Pastor Ferry juga udah bilang, logika, cara berpikir, kemampuan untuk berdebat, kemampuan untuk mengalahkan orang lain dalam berpendapat. Itu kebarat-baratan. Sedangkan cara Alkitab adalah cara Timur, di mana melalui cara pembelajarannya adalah lewat percontohan. Kalau Barat debat-debatan, kita contoh. Nah, Gimana tuh? percontohan. Iya. Percontohan kayak begini. Ini contoh yang sampai hari ini masih hidup ya. Waktu itu pernah ada orang mau belajar bagaimana caranya bikin tembikar piring-piring khas Jepang. Iya. Mereka pergilah ke Jepang. Sampai di Jepang, apa diajarin? Ini cara bikin warnanya begini, itu begitu, bikin piringnya caranya begini dan begitu. Masukin ke oven dengan suhu sekian, nggak diajarin loh mereka. Malah waktu datang disuruh untuk tidur di tatami, orang bule tidur di tatami. Terus udah gitu harus belajar untuk nikmatin makanan Jepang. Terus bersihin rumah dan lain-lain. Sambil mereka bingung, kok kita nggak diajarin yang seperti ini ya? Tapi rupanya lewat semua kegiatan itu mereka lagi dicontohin bagaimana cara hidup orang Jepang, sehingga apa yang menjadi indah di mata orang Jepang, pelan-pelan dia toh juga akan lihat gimana caranya bikin piring yang bagus, tembikar yang bagus lewat percontohan. Nah, begitu juga di dalam era Yesus. Murid itu akan ngajarin guru akan ngajarin karakter seorang guru. Nah, itulah yang Tuhan Yesus bikin kan, dari kota ke kota, diikutin sama murid-murid. Yang ditiru apa? Karakter. Percontohan. Bukan lewat pengajaran yang begitu gitu, bukan yang kayak bule, bukan kayak Barat, tapi percontohan. Itulah pengajaran Timur. Oke, dasar Alkitabnya. Coba lihat yang di dalam Ulangan 6. Kan guru bagi anak kan bapak ibunya. Iya. Lewat percontohan. Kalau saya ngeliatnya gitu, I don't know, Pastor Ferry. What do Setuju you see? sih Bang, setuju. Dan kita sebenarnya bukan anti dengan cara mengajar Barat. Enggak, Sebenarnya, sama Bang, sekali setuju enggak. ya kita ya. Iya. Kita juga melihat itu sebagai satu invention, inovasi penemuan cara Iya. belajar, bentuk-bentuk kelas atau yang seperti kita lihat mengenal pengajaran yang satu arah. Tetapi budaya Alkitab kita lebih dekat dengan budaya Timur yang sifatnya komunal, kelompok kecil, berdiskusi, berdialog, Iya. supaya ngerti orang tuh paham atau enggak, kan begitu. Iya. Kalau kita jujur aja nih, kita sebagai sama-sama pengkhotbah, Iya. kadang kita khotbah 30-40 menit gitu kan. Iya. Orang tuh nangkapnya beda-beda ya. Iya, Gitu benar. ya. Pasti Dan beda. bahkan bisa keliru gitu. Iya. Tadi kan Bapak bilang begini, wah itu tuh amin. Kayaknya tadi gua nggak ngomong begitu deh gitu loh. Aku tuh pernah sampai kaget gitu. Nah, kalau kita dialog,
kita kan langsung ngerti orang ini nggak nangkep part ini gitu. Kita langsung bisa mengarahkan bahwa dia bisa bertanya hal-hal yang memang dia nggak ngerti gitu. Nah itu yang seringkali kurang gitu ya. Jadi makanya yang namanya pembelajaran itu juga tidak lepas dari keinginan, keberanian untuk bertanya, curiosity gitu. Itu harus ada di dalam diri seseorang untuk tadi bisa terciptanya interaksi, dialog untuk melengkapi pengajaran-pengajaran yang satu arah aja. Tapi ya bicara soal pembelajaran itu sendiri, itu harus mulai dari hati setiap orang ya Bang ya gitu ya. Meskipun orang nyontoin di depan kita atau mengajarkan pengajaran yang bagus di depan kita, tapi kalau kita menutup hati, nggak mau belajar, bebal, kita melewatkan mutiara yang berharga di depan kita gitu. Bahkan seringkali yang sering saya lihat adalah musuh besar dari pembelajaran adalah kenyamanan. Kadang kalau kita udah merasa nyaman, kita intention kita untuk belajar tuh kayak berkurang gitu. Saya udah punya semua. Saya sudah mencapai semua. Hidup saya baik-baik saja begitu. Padahal kita harus terus belajar karena begini. Karena mungkin hari ini kita nggak punya problem, semua problem kita sudah solve gitu. Tapi kan prinsipnya begini, jangan belajar ketika problem datang. Belajarlah sebelum problem datang. Makanya saya sering kali ngomong begini ke beberapa orang yang saya layanin gitu ya. Jangan seneng sama khotbah yang khotbahnya pas sama kamu hari ini. Jangan seneng, khotbahnya pas banget. Kok tahu ya aku tuh lagi terpuruk soal keuangan. Aku sedang ngalamin terluka, kok bisa pas ya. Jangan seneng kalau khotbahnya pas saja, walaupun itu nggak salah. Tapi paling bagus kalau ada khotbah yang kamu belum ngalamin kejadian, terus dikasih tahu duluan, nah catat nih gitu ya, supaya kamu belajar dulu. Kalau bisa jangan sampai kejadian, atau kalaupun kejadian kita udah punya bekal nih harus ngapain begitu. Karena orang Kristen suka punya tendensi gitu, belajarnya terlambat, udah nyungsep, udah hancur, baru nah pas nih Tuhan ngomong begini nih, kayaknya nih pembelajarannya bagus begitu. Jadi belajar kalau udah rugi semua rada telat sih. Kalau bisa kan belajar sebelum-sebelumnya begitu. Atau kalau nggak ngerti khotbahnya, langsung dia bilang yang khotbah jelek nih. Iya gitu. Padahal mestinya dia belajar orang yang dia nggak ngerti ya kan. Jadi harusnya jadi tertantang untuk belajar ya nggak sih? Betul. Nah, ada gini. Sekarang gini, kalau kita lagi ngomong Barat dan Timur, berarti yang kita sepakatin malam ini tuh begini loh sebetulnya. Embrace cara belajar baratnya, hargai, ikuti. Karena kita kan dari SD kan cara belajar barat kan. Tapi jangan lupain cara belajar timurnya. Jadilah orang-orang pembelajar pinter yang bisa jadi contoh, ya gak sih? Betul. Keren Mr. Ferry. Betul. Iya, thank you. Bang, aku mau bawa ke hal yang praktis nih Bang. Yes. Tentang manusia pembelajar nih Bang. Saya nih mau langsung bawa mendarat ke kehidupan bergereja. Oh ya udah. Kalau kita bicara manusia pembelajar ya, karena kita udah di pertengahan nih. Kita belum ngomong apa yang dipelajarin. mau langsung ya udah langsung dalam prakteknya aja kita ngomong ya. Oke. Pastor Ferry, saya mau tanya berpendapat nih ya. Ini saya pelayanan 20 tahun lebih ya. Saya melihat boleh dikata ada dua kutub besar lah ya. Kalau yang satu bagian bahwa kita perlu belajar teologi ya. Saya harus disclaimer dulu saudara, jangan anti dengan kata teologi. Saya ketemu banyak orang anti dengan kata teologi. Teologi itu sebenarnya kan sebuah diskursus tentang Tuhan atau percakapan tentang Tuhan lah. Jangan pakai kata diskursus. Kayaknya makin serem lagi ya kan. Iya, itu kan sebuah percakapan tentang Tuhan. Jadi tanpa kita sadar ya, kita tuh semua pasti berteologi ya. Jadi jangan anti dengan apa sih itu teologi. Ketika saudara bilang Tuhan panjang sabar, itu pun sudah berteologi. Ya, itu kan karena kita sedang mengungkapkan apa yang menjadi pemikiran kita tentang Tuhan yang kita kenal. Nah, sekarang kita kembali ke sini ya. Bahwa ada sebagian yang berkata bahwa kita perlu tahu tentang Tuhan gitu ya. Mulai dikulik tuh dari PLPB ya, dari budaya, dari apa semuanya pokoknya dikulik. Tapi sebagian lagi bilang itu nggak relevan sama hidup gua. Ya kan? Itu mah kagak relevan sama hidup gua. Gua mah perlu yang real aja. Gua perlu yang praktis aja. Emang gua tahu gituan terus gua bisa apa? Gitu loh. Ini sehingga menjadi sebuah jadi adanya tarik menarik lah ya. Saya cuma ingat satu kali ini quotes dari John Piper bahwa
beliau bilang gini, pendeta yang dangkal menciptakan jemaat yang dangkal. Jemaat yang dangkal menciptakan pendeta yang dangkal. Itulah lingkaran setan dalam gereja, gitu katanya. Ini ngutip loh ya. Ya, jadi pendeta yang dangkal menciptakan jemaat yang dangkal. Jemaat yang yang dangkal menuntut pendeta yang dangkal juga. Gitu. Nah, jadi muter-muternya di situ. Tapi saya tuh juga menyadari, saya tuh mesti mengakui bahwa kadangkala kalau yang khotbah, teori semua sampai dijelasin sintaksnya dari bahasa asli gimana, pulang jemaat teler semua, gue kagak ngerti apa-apa tuh ngomong apa gitu loh. Nah, gimana untuk menjembatani akan hal ini, kira-kira gitulah. Antara yang praktis dan yang doktrinal nih gitu. Iya, betul. Ya, seberapa perlu jemaat diajar yang doktrinal? Iya, oke. Sorry, saya tambahin dikit. Ya. Contoh Teologikal. paling sederhana ya. Tritunggal udahlah, gue gak mau pusing. Apa sih pentingnya? Nah, gitu kan. Emang kalau gue tahu Tritunggal terus gue bisa apa? Nah, itu kan paling banyak tuh orang-orang yang berkata seperti demikian. Ya, menarik banget, Pastor Wigan. Kalau kita kembali ke Alkitab kita, sebetulnya kita akan menemukan bahkan di gereja mula-mula, gereja mula-mula itu penuh dengan hal-hal praktis, tapi juga penuh dengan hal-hal doktrinal. Keduanya itu diajarkan secara seimbang di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita tidak belajar hal yang praktis, kita nggak tahu bagaimana penerapan kebenaran dalam hidup kita sehari-hari. Tapi hal yang praktis sebetulnya juga harus lahir dari fondasi doktrin yang benar, begitu kan, akan firman Tuhan. Ternyata gini, kalau saya menyimpulkan hari-hari ini, bahkan Pastor Wigan dan Bang Ruli ya, peperangan rohani, kalau saya boleh pinjam istilah itu ya, peperangan rohani yang tersengit di generasi sekarang itu bukan waktu kita tengking setan yang nyeror kidul nih gitu. Tapi pertempuran doktrinal yang terjadi di sosmed gitu. Orang bisa menjadi ahli teologi dadakan, di kolom-kolom komentar, kekesanan diserang, dipertanyakan tentang kewibawaan Alkitab kita, keilahian Yesus dan sebagainya. Sehingga sebenarnya kita harus membuka mata bahwa orang Kristen harus tahu apa yang dia percaya. Karena orang lain pun yang tidak beragama Kristen, mereka yakin dengan apa yang mereka percaya gitu. Gimana kita bisa yakin dengan apa yang kita percaya dan berdiri teguh di dalamnya kalau kita nggak pernah belajar, mempelajari, mencari tahu, mendalami, dan akhirnya bisa mengcounter kalau ada hal-hal yang memang menyerang atau menjatuhkan begitu. Jadi bicara soal doktrin teologi, tentunya mungkin ya kalaupun tidak dikhotbahkan di ibadah hari Minggu, tanda kutip ya, setiap gereja kan punya kebijakannya masing-masing. Tetap saya percaya gereja harus mengkhotbahkannya, mengajarkannya, even mungkin di kelas-kelas khusus dan sebagainya, karena orang percaya perlu dilengkapi dengan doktrin. Kalau alasannya aduh ribet, mumet, pusing, Alkitab itu kok kayaknya berat dan sebagainya, kita percaya bahwa apa yang sulit bisa dipersederhana kok gitu. Misalnya kayak tadi soal Tritunggal, soal pneumatologi, soteriologi, walaupun ada penjelasan versi rumitnya, tapi juga ada penjelasan versi sederhananya kok gitu. Mungkin nggak semua bahasa Yunaninya perlu dibuka di situ, tapi ada orang-orang tertentu yang orang-orang tua juga bisa belajar, at least mengerti lah kerangka dasarnya tentang pemahaman soal keselamatan gitu ya, dan sebagainya gitu. Apalagi kita hidup di era di mana resources itu tersedia banyak banget gitu. Jadi harusnya kita nggak lagi bilang itu sulit, ribet, karena zaman sekarang orang itu kalau ada untungnya mereka mau belajar kok. Contohnya waktu ramai soal cryptocurrency gitu ya, atau tiba-tiba di era Covid orang demam saham. Orang-orang yang nggak punya fondasi keuangan tiba-tiba jadi pakar keuangan, belajar analisa fundamental, teknikal apa yang tiba-tiba dadakan jadi kayak orang jenius semua gitu. Kok mau belajar sih, kita sampai kaget kan? Karena ada cuannya begitu. Kok Alkitab yang Tritunggal dibilang rumit. Nah, berarti kan ini masalah persepsi. Harusnya mereka tahu bahwa memahami alat Tritunggal buat saya yang saya imani, saya harusnya penting buat saya dong. Saya mau mempelajarinya lebih lagi gitu. Nah, karena kita menganggap sepele, kita jadi nggak serius. Ketika serangan-serangan muncul, kita goyah, mulai bingung. Nah, padahal saya yakin bahwa pertempuran saat ini tidak jauh beda dengan pertempuran di eranya Paulus, bahwa pertempuran rohani itu secara doktrinal juga terjadi dan kita harus siap dan harus mempersenjatai. Tapi ya tadi harus ada keseimbangan antara mengajarkan yang doktrin dan yang praktis gitu ya. Karena saya juga yakin gini, nggak mungkin kita mengajarkan yang praktis tapi kita nggak kuat di fondasi doktrinal, sehingga nanti akhirnya yang praktis lahirnya dari buku motivasi tuh gitu kan. Karena buku motivasi sangat praktis,
Padahal ada banyak hal yang kita harus cerna dulu secara dasar pemahamannya, karena kalau enggak nanti kita akan memunculkan teori-teori praktikal di dalam penerapan kekristenan tapi sifatnya self-centered misalnya gitu. Egocentrik, tidak pada Christ-centered atau God-centered atau biblical-centered dan sebagainya. Dan itu memang PR kita semua ya. Jadi ya menurut hemat saya keseimbangan ini penting banget diperjuangkan gereja hari ini. Saya kasih contoh nih. Ya. Pastor Ferry ini barusan lagi ngomong dari sudut praktikalnya. Kan pentingnya belajar dan lain-lain. Nah sekarang coba saya mau ngomong dari sudut teologikalnya. Asik. Nih ya, lihat dengerin ya. Paulus waktu itu ngomong begini. Gimana bang? Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Orang tuh begitu ngomong Alkitab kan langsung kayak kupingnya langsung ditutup kan. Tapi coba dengerin apa yang tadi Pastor Ferry bicara tuh tadi. Bahwa kita nggak boleh nggak tahu firman Tuhan. Nah sekarang secara teologi Paulus bilang sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Pengetahuan yang benar tentang Tritunggal. Pengetahuan yang benar tentang doktrin-doktrin. Bener gak sih? Sehingga kita mencapai kedewasaan penuh, kata Paulus. Betul. Nah, kedewasaan itu pun harus dijabarin kan dengan cara Pastor Ferry tadi. Apa yang disebut dengan dewasa? Di sini kan cuman teorinya aja, cuman kerangka besarnya aja, kedewasaan penuh. Tapi kan nanti harus jelasin lagi, lebih detail lagi. Itu loh yang Pastor Ferry bilang. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, tingkat pertumbuhannya seperti apa itu? Itu kan yang kayak tadi harus dijelasin. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan dan selanjutnya. Bang, sebagai gembala ya bang ya, saya kan juga bertemu lah dengan berbagai macam jemaat. Rupanya saya tuh juga ketemu bang, ibu-ibu yang kelihatannya ibu-ibu biasa gitu, tapi pengen belajar banget. Iya. Itu satu minggu berapa kali bisa kirimin saya link YouTube. Pastor coba dengerin ini bagus juga loh. Gitu. Jadi dan yang dikirimin tuh bukan hal yang simpel, susah yang ruwet gitu ya. Yang kita dengerinnya aja mikir gitu ya. Ruwet gitu loh. Nah, jadi saya tuh juga melihat ternyata di tengah-tengah jemaat ya banyak loh yang kelihatannya simpel tapi mereka mikirnya dalam. Pengen tahu gitu loh. Nah, saya sih cuman selalu nih bang ya, saya tuh selalu hanya beranalogi yang simpel. Kan sebenarnya cara berpikir saya tuh sangat simpel bang. Ya. Saya tuh cuman berpikir ini. Dulu ya, wah kalau kita lagi zaman muda dulu, misalnya lagi suka sama orang kan, wah kita tuh mau cari tahu loh bang. Tentang dia, pasti. Pasti. Nah, saya tuh cuma suka berpikir bagaimana bisa kalau seseorang jatuh cinta sama Tuhan, tapi nggak mau tahu tentang Tuhan. Nggak bisa. Tapi nggak mau tahu tentang Tuhan. Kalau dikatakan hanya yang penting apa? Relevannya sama hidupku. Nah itu kalau kita hanya berfokus ke situ, terus kita tidak mau tahu tentang Tuhan, nah itu jadi egosentrik tadi. Pusatnya hanya dirinya sendiri. Dulu saya pernah punya hobi Pastor Wigan. Hobinya tuh motong-motong kayu untuk bikin ceritanya mau bikin furniture. Nah untuk satu jenis potongan saya punya macam-macam tools. Macam-macam. Tapi karena saya nggak pernah belajar, jadi saya nggak tahu tool yang mana yang mesti dipakai. Coba, ngeri nggak? Jadi kita nggak tahu. Nah sama aja. Seperti tadi kita punya ayatnya nih, tapi aplikasinya kalau nggak punya pemahaman seperti Pastor Ferry tadi, bagaimana mau diaplikasiin? Ayat yang mana yang mau kita pakai? Pemahaman yang seperti apa yang mau kita pakai? Kan begitu. Toolsnya ada banyak. Alkitab punya berapa ayat? Tapi kalau kita nggak tahu cara makainya gimana? Kan jadi berantakan. Iya. Nah, jadi Pastor Ferry, kalau menurut Pastor Ferry nih ya, baiknya tuh gimana sih kalau misalnya ibadah hari Minggu gitu ya. Ini kan yang datang nih berbagai jenis varian. Berbagai jenis varian. Nah, jadi sebaiknya itu khotbah-khotbah yang disampaikan tuh yang gimana sih? Kalau menurut Pastor Ferry? Ya, kalau buat ibadah hari Minggu, karena yang hadir juga bervariasi, saya pikir ini PR besar buat para pengkhotbah ya Pastor Wigan ya. Kita bisa kok mengkombinasikan khotbah kita tuh antara satu penggalian yang dalam, tapi juga
bisa ditarik pemahaman yang praktis gitu di dalam sebuah khotbah. Walaupun kita harus pandai-pandai ya untuk berlatih untuk bisa menjelaskan yang rumit ini juga lebih sederhana dan tidak memakan waktu, lalu ditarik ke aplikasinya gitu. Tapi sebagai hamba Tuhan ya tentunya gini, bukan hanya karena sesuatu itu praktis, bukan berarti dia jadi nggak dalam kan begitu. Kita sering kali keliru di situ kan gitu. Nah padahal kadang-kadang sesuatu dalam tuh gitu. Misal kita pernah dengar seorang soko guru gitu ya, dengan sebuah cerita sederhana di dalamnya tuh terkandung banyak makna, gitu ya. Sometimes storytelling, saya lagi belajar lagi tentang storytelling, dari satu cerita yang kita ceritakan dengan baik, kita itu bisa membuat kita berpikir hal-hal yang deep gitu. Nah, sebenarnya start dari pengkhotbah itu sendiri, bagaimana dia juga kembali memahami firman secara dalam dan juga belajar terus-menerus mengkhotbahkan, membuat khotbah yang mumpuni gitu antara teks yang digali dan juga hal-hal praktis yang ada gitu. Ya, paling itu khotbah hari Minggu ya. Tapi kalau sebagai gembala nih, ya kita perlu punya pengimbang di mana program-program kita bervariasi dalam gereja supaya tetap ada pengajaran, tapi juga ada hal praktikal menjadi satu di dalam program-program gereja kita untuk memfasilitasi jemaat kita. Gitu. Cuman bener bang, gini loh bang ya. Kadang-kadang kalau saya menyampaikan firman gitu, itu saya tuh berusaha apa yang disajikan terdengarnya tuh simple. Tapi proses masaknya tuh ruwet bang. Iya, proses masak di balik dapur itu rumit. Bukan hal yang mudah gitu loh. Prof Joas waktu itu pernah kasih poin bagus waktu beliau khotbah di tempat kita, Pastor Wigan. Prof Joas bilang begini, sesuatu orang tuh banyak kepengen denger yang praktikal. Tapi praktikal tanpa pendalaman, tanpa pengertian yang menyeluruh terhadap suatu perkara, kan bakal praktikal yang meleset. Iya dong. Gini, waktu orang sakit jantung, dia perlu dikejut kadang-kadang dadanya, gitu kan. Nah, itu kan praktikal. Praktikalnya kan tinggal mencetnya itu kan. Tapi coba salah aja, salah prakteknya, pengertiannya nggak dapet gitu. Terus main sodok aja orang, meninggal orang ya kan. Itu kan begitu ceritanya. Nah, orang tuh sering nekanin praktikal, nggak sesederhana itu. Maka pengkhotbah juga harus gimana ya, punya beban loh. Ini saya mau ngomong sama yang dengerin nih. Pengkhotbah itu punya beban untuk menjelasin sesuatu yang mendalam. Nah, jemaat jangan keburu-buru udah bikin judgement gitu, suatu pendapat bahwa wah terlalu berat. Enggak. Jemaat yang harus juga punya pengimbangan, mengimbangi untuk kepengen belajar lebih dalam. Jangan dicap, jangan terus pengkhotbahnya dicap, wah ini jelek. Habis itu cari yang lain. Yang begitu-begitu yang bikin circle tadi. Khotbah yang cetek, nyiptain jemaat yang cetek, yang menuntut khotbah yang cetek. Nah, ini kan ruwet. Belum lama ini saya khotbah tentang ketidakbersalahan Alkitab. Sudah dengar saya. Wah, itu kan rumit ya. Iya. Iya, itu adalah khotbah yang sangat paradoks. Artinya apa? Itu bang gitu saya khotbahin itu ya. Itu tidak ada yang mediocre. Antara suka banget sama yang nggak suka banget. Iya, susah untuk yang mediocre. Kalau nggak suka banget, Pak, kagak ngerti. Tapi ada juga banyak, ini tidak sedikit yang bilang ini khotbah yang bikin saya paling melek. Ya selalu. Ya, selalu. Ya. Nah sekarang apa sih yang dipelajarin di dalam Alkitab? Terlepas ayat-ayatnya ya bang ya, isi hati Allah sih ya. Nah, kalau gini, kalau kita ngomong discipleship, ketika dalam budaya Yahudi, discipleship adalah kehendak Allah. Oke. Kalau Pastor Wigan ngeliatnya gimana? Apa yang dipelajarin? I agree bahwa yang kita perlu pelajari ya memang kehendak Allah, sebab manusia itu kan pelaksana kehendak Tuhan sejak awal. Jadi memang itu yang kita pelajari dan saya harus katakan ini tidak mudah. Ya. Mencari tahu kehendak Tuhan itu tuh tidak mudah dan itu menurut saya juga pencarian seumur hidup yang tidak pernah berhenti dan kita tidak bisa nitip. Pastor tolong doakan dong, saya mau
coba tolong tanyain Tuhan. Menurut saya itu tidak bisa, karena saya pun terus mencari akan hal itu gitu. Oke. Kalau saya mau rada beda dikit. Kan udah dapat 2 nih yang tentang kehendak Allah. Kalau saya mau bilang begini. Yang dipelajari sebagai disciple adalah karakter yang terbentuk sempurna pada akhirnya menjadi, ini harapan yang paling tingginya ya, menjadi seperti Kristus di dalam karakter. Nah, kalau dikaitkan dengan kehendak Allah, pendapat saya, kehendak Allah dalam kehidupan manusia adalah supaya manusia itu memiliki karakter ilahi, karakter Kristus. Itulah kehendak Allah itu. Kalau saya ngomongnya bakalan begitu. Yes. Ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi ya, gitu. Saling melengkapi. Iya dong. Kalau kita semuanya sepakat, ngapain kita duduk ngobrol ya kan? Yes. Oke. Oke. Bang, ada apa lagi Bang tentang pembelajar ini yang mau didiskusikan? Iya, tadi Pastor Ferry udah ngomong banyak. Nah nih, to know, ya kan tadi udah tuh, to know kan, to know, to do, ya kan, and to become. Nah, to become-nya ini yang saya bilang tadi, berkarakter ilahi. Tapi berarti apa yang mau didalamin tentang misalnya to do, to know, udah kan, mengetahui kedewasaan yang sempurna, ya kan? To do-nya apa? To do-nya bicara soal melakukan apa yang kita tahu ya Bang ya. Nah, misalnya kita belajar tentang firman Tuhan, banyak hal yang Alkitab ajarkan gitu ya, tentang mengampuni, tentang berdoa. Kalau nggak dilakukan, ya nggak jadi apa-apa kan dalam kehidupan kita. Iman tanpa perbuatan adalah mati, ke situ larinya. Kita ya. kalau nggak melakukan, kita juga nggak paham gitu ya. Karena tahu sama paham beda ya gitu ya. Orang akan paham ketika dia mulai melakukan, dan ketika dia melakukan terus-menerus, dia akan menjadi sesuatu, dia akan berubah gitu hidupannya. Ya tadi kembali ke soal kehendak Allah misalnya gitu. Orang belajar buat apa sih? Buat tahu kehendak Allah. Kadang-kadang gimana dia tahu kehendak Allah dalam hidupnya selain waktu dia baca Alkitab? Dengan dia melakukan dia akan memahami bahwa oh, kehendak Allah tuh seperti ini dalam hidupku ya, begitu. Nah, kadang-kadang orang Kristen kan maunya mistis aja nih gitu. Kalau soal kehendak Allah, Tuhan mau apa sih di hidupku saat ini nih gitu. Terus ada nabi bernubuat gitu. Ini gitu ya. Karena nungguin yang mistis, orang nggak mau belajar. Padahal seringkali Allah juga bekerja tidak secara mistis tadi. Dia secara dari sesuatu yang dibangun di dalam kita. Jadi ternyata perenungan-perenungan kebenaran yang kita pelajari dengan rajin sebagai manusia pembelajar ya Bang ya, dari saat teduh kita, dari nonton WeTalk tiap Kamis gitu ya misalnya ya, dari ibadah minggu. Makanya saya sebenarnya juga sangat menghimbau Bapak Ibu yang datang ke gereja gitu ya, ibadah, budayakan mencatat kali ya, itu yang pertama. Iya, budayakan mencatat. Itu komplit loh catatan dari awal. Karena kalau nggak kita lupa kan. Betul Bang. Otak kita tuh terlalu capek kalau dipakai untuk ingat semua hal, benar sih? Jadi cara ngingetnya adalah dicatat, sehingga kita nggak perlu ngerekam semuanya, tapi begitu baca dikit, oh inget kemarin khotbah saya atau khotbah orang ini A, B, C dan sebagainya. Jadi dengan mencatat tuh kita akan ingat apa yang kita pelajari. Dan biasakan kalau datang ibadah itu jangan dengan otak kosong gitu. Jadi kadang-kadang kita datang kayak dengan ember kosong, terus orang ngomong apa aja kayak kita nggak punya pertahanan. Iya gitu. Nah kalau kita datang dengan udah belajar di rumah, kita kan mulai mikir kan, statement dia begini. Oh gitu. Mungkin kita dapat hal baru dari situ. Atau kita ngerasa ini keliru atau nggak pas gitu. Jadi kalau kita otaknya kosong, kita cuman kayak plung. Kita cuman nerima doang, terus kita nggak punya filter begitu. Jadi itu rasanya baik buat jemaat membiasakan seperti itu supaya akhirnya pembelajaran itu habis dicatat, habis direnungkan, didiskusikan juga di dalam keluarga, di dalam kelompok kecil gitu, diskusi gitu. Nah, supaya apa? Supaya dari pembelajaran itu kita kan berusaha untuk mengerti kehendak Allah. Kalau kita udah mulai mengerti nih, jangan cuma mengerti poinnya aja. Oh, Tuhan maunya A, B, C. Dengan pembelajaran itu sebetulnya kita sedang membangun kerangka berpikir atau sistem di dalam kita. Nah kadang kita suka mikir lagi dan kehendak Allah munculnya plung cuman gitu ya, satu kalimat dari orang, Tuhan mau kamu begini. Padahal seringkali kehendak Allah itu akan bekerja dalam kita waktu kita meng-create sebuah sistem kerajaan Allah di dalam pemikiran kita ya, kerangka berpikir kita mungkin menyebutnya, atau prinsip hidup kita menyebutnya begitu ya. Sehingga ketika kita bertemu dengan tantangan hidup misalnya begini, ada orang digoda untuk korupsi atau selingkuh. Ada orang bilang gini, bro, kalau lu digoda selingkuh atau korupsi, coba lu tanya Tuhan dulu.
Sudah. Saya pikir lu nggak usah tanya Tuhan dulu, kalau lu sudah tahu sistem dalam kamu akan putuskan bahwa itu enggak gitu. Karena kamu sudah mengerti kehendak Tuhan itu apa dari perenunganmu, dari seluruh bagian firman Tuhan, itu sudah jadi sistem di dalam kamu, sehingga begitu ada yang keliru, sistem itu langsung kasih respon bahwa ini salah, ini nggak berkenan, ini bertentangan sama firman Tuhan, ini bukan kebenaran, ini kenajisan, ini ketidakkudusan dan sebagainya begitu. Nah, makanya menemukan kehendak Allah itu bukan selalu hal yang mistis Bapak Ibu gitu ya, tapi by proses kita membangun sebuah kerangka berpikir dari hasil pembelajaran yang mungkin sehari-hari kita nggak kelihatan, tapi muncul di saat-saat tertentu, di saat-saat kita dalam tekanan, godaan, dia akan muncul bereaksi sebagai hasil perenungan kita yang dalam. Bang, sebagai kita udah di penghujung nih Bang, saya ini cuma mau bilang ini Bang, memang dua hal yang tidak akan bisa berjalan seiring adalah tuh gini, orang yang pragmatis atau yang maunya gampang ya, dengan yang namanya pembelajar, ini tidak akan bisa sejalan. Karena yang namanya belajar Bang, itu proses Bang. Belajar itu pasti proses Bang. Belajar itu pasti proses, pasti capek, pasti tidak instan dan dalam sekejap. Orang yang belajar itu kan bertumbuh ya. Tiap hari ada yang ditambahkan, ada yang ditambahkan, ada yang ditambahkan. Bukannya dia berubah-ubah, enggak, tetapi bangunan berpikir yang semakin kuat. Ini kan proses. Sedangkan kalau orang yang pragmatis ya, mulai dari kehendak Tuhan, tungguin Nabi ngomong, ya apa-apa maunya gampang. Ini kan maunya instan Bang, ya maunya bos 1 + 1 sama dengan 2. Udah sini cepetan kasih gue jawabannya 2 sini, gitu kan. Nah sedangkan kalau kita bicara pembelajaran, ini kan sebuah proses. Maka ini kalau yang saya bilang ini memang dua kutub yang berbeda nih. Antara yang pragmatis dengan yang mau belajar gitu. Sebab belajar itu proses pasti. Sebetulnya kalau kita mau ngelihat dari sama nih ya, bahasanya kita sama ya. Tapi saya mau lihat dari gini. Orang belajar itu kan membuat orang menjadi pintar kan. Tapi belum tentu berhikmat loh. Nah bayangin gak sih, dari mulai anak kecil tadi, mulai anak kecil yang belum ngerti apa-apa, kemudian proses belajar, sekedar menghafal kan. Kemudian terus dia makin pintar sampai SMA, kuliah. Itu kan baru sampai di pinter, belum berhikmat, belum ngerti bagaimana mengaplikasikannya, kan begitu kan? Itu kan bagaimana mengaplikasikan. Ya. Nah kan itu kan juga nggak selalu sama kan, perkaranya mungkin sama, tapi cara penyelesaiannya bisa beda-beda. Itu kan berhikmat kan. Nah itu yang disebut dengan kedewasaan penuh kan, yang Paulus bilang kedewasaan penuh, tidak diombang-ambingan oleh pengajaran kan begitu ya. Jadi bayangin nggak sih, belajar itu begitu pentingnya dan sekaligus juga nggak pernah berhenti. Gitu. Tapi kalau orang malas tidak mungkin berhikmat Bang. Habis itu pragmatis lagi. Ya kalau pragmatis kan kelar dia. Dia berarti berhenti belajar kan. Padahal orang yang berhenti belajar berhenti bertumbuh. Ya kan? Orang yang banyak belajar aja belum tentu berhikmat. Tapi orang yang nggak belajar, saya pastikan tidak mungkin berhikmat. Mentoknya di pinter, tapi belum tentu berhikmat kan? Atau kelihatan pinter ya Bang. Ya pikir dia pinter. Oke, Pastor Ferry, mungkin punya satu closing statement. Closing statementnya kalau dari saya adalah kemalasan akan menghasilkan kedangkalan, dan kedangkalan akan menghasilkan penyesatan. Jadi kalau kita nggak sadar gitu ya, kenapa kalau kita nggak mau jadi manusia pembelajar, kemudian karena kita malas, mau yang gampang-gampangnya aja, ya udahlah pokoknya datang pelayanan ke gereja ya gitu aja. Akhirnya kalau kita malas, nanti hasilnya adalah kedangkalan, cara berpikir kita dangkal, pertimbangan kita dangkal. Akhirnya jangan kaget kalau kita tersesat hasil dari kedangkalan itu. Tersesat itu nggak ngomongin, tidak hanya bicara soal sesat secara doktrin saja, tapi juga sesat dalam pilihan-pilihan kehidupan, dalam arah hidup gitu ya. Akhirnya nggak heran kalau hidup kita jadi nggak maksimal, nggak efektif, nggak selaras dengan apa yang Tuhan mau. Gitu aja. Kalau saya mau akhiri dengan kalimat-kalimat yang tadi Pastor Ferry udah sampaikan. Saya lihat gini ya, perjalanan hidup kita ini adalah suatu journey yang di dalamnya itu pertama-tama kita harus belajar to know. Kalau kita nggak belajar, kita nggak pernah tahu apapun ya kan. Kemudian ketika kita know, ketika kita udah tahu sesuatu, you have to do something. Dengan hanya dengan cara kita belajar dan kemudian melakukannya, maka kita menjadi to become, menjadi seorang Kristen yang seperti Kristus. Thank you Pastor Ferry. Saya kasih antitesanya Pastor Ferry aja.
Kalau tadi kedangkalan, saya kedalaman. Oh, oke. Iya dong. Oke. Pembelajaran menghasilkan kedalaman. Oke. Udah pasti kedalaman akan menghasilkan kualitas. Oke, thank you Pastor Ferry Sama-sama, Pastor untuk Wigan, Bang Rudi. ngobrol-ngobrol Terima kasih. serunya pada Seru. kesempatan ini. Saudara, jangan pernah berhenti belajar, sebab orang yang berhenti belajar pasti berhenti bertumbuh. Dan kalau kita lihat tanaman yang udah nggak bertumbuh itu pasti tanaman mati. Ya. Oke, thank you so much untuk kesempatannya Pastor Ferry pada malam hari ini udah ngobrol sama kita. Dan saudaraku, sampai jumpa di We Talk yang akan datang. Hanya di We Talk, No I But We. Let's talk together. God bless you.